Di tengah malam yang sunyi, ratusan pria bertelanjang dada dengan kepala pelontos dan tubuh penuh tato digiring berlari melewati lorong sempit. Tangan mereka diborgol di belakang punggung. Langkah kaki telanjang terdengar menggema di lantai berkerikil. Mereka mengenakan celana pendek putih seragam penjara. Wajahnya tertunduk tanpa ekspresi. Dan inilah potret para tahanan geng yang paling ditakuti di El Salvador yang sedang dipindahkan ke rumah baru mereka yang bernama Sekot atau Centro de Confinamiento del Terrorismo. Di lembah terpencil dekat kaki gunung berapi San Vicente, berdirilah kompleks penjara raksasa bak benteng tak tertembus, dikelilingi dua lapis tembok beton setebal 60 cm dan setinggi 9 meter, dipuncaki kawat berduri dan pagar listrik ganda. Sekot dijaga ketat 24 jam oleh ratusan tentara bersenjata. Di balik tembok itu, ribuan narapidana geng MS-13, Barrio 18, dan geng lainnya dikurung dalam kondisi yang dikatakan paling keras sedunia. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada belas kasih. Inilah kisah Sekot, mega penjara baru El Salvador yang digadang-gadang sebagai solusi tuntas untuk teror geng, namun di sisi lainnya menyimpan kisah kelam di dalamnya. El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah, telah lama hidup dalam bayang-bayang kekerasan gangster. Sejak akhir Perang Saudara 1992, para kriminal dari geng jalanan yang terbentuk di Los Angeles seperti Mara Salvatrucha atau MS-13 dan Barrio 18 dideportasi kembali ke El Salvador dan membawa budaya kekerasan mereka. Pada 1990-an dan 2000-an, dua geng besar ini tumbuh bak virus, merekrut pemuda-pemuda miskin yang kehilangan arah pasca Perang Saudara. Mereka membangun kerajaan kriminal melalui pembunuhan, pemerasan, perdagangan narkoba, dan bisnis ilegal lainnya. Daerah-daerah kantong ibu kota dan pelosok dikuasai yang membuat para politisi ketakutan sehingga dilarang berkampanye di wilayah sarang geng tanpa izin mereka. Bahkan para pemimpin geng sesumber mampu menentukan hasil pemilu yang memperlihatkan seberapa kuat cengkeraman mereka. Akibat teror geng, El Salvador pernah mencatat rekor kelam sebagai salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Bayangkan, pada 2015 tingkat pembunuhan di sana mencapai 103 kasus per 100.000 penduduk. Rekor mengerikan yang menjadikan jalanan El Salvador taubahnya zona perang. Pemerintah-pemerintah sebelumnya berulang kali mencoba peruntungan mereka dengan membasmi para gangster. Awal 2000-an, strategi Manadura atau tangan besi mulai dilancarkan. Puluhan ribu orang diduga anggota geng mulai disapu bersih. Namun hasilnya hanya sementara, di mana geng masuk penjara untuk merekrut lebih banyak anggota. Tahun 2012 saja, pemerintah bahkan menegosiasikan gencatan senjata kontroversial antara MS-13 dan Barrio 18 dengan bantuan gereja Katolik. Hal ini sempat membuat angka pembunuhan turun, namun lagi-lagi hanya sesaat. Gencatan itu runtuh pada tahun 2014 dan akibatnya kekerasan pun mulai meletup lagi. Pada 2015, Mahkamah Agung El Salvador menyerah dan resmi mendeklarasikan MS-13 serta Barrio 18 sebagai organisasi teroris yang menandai betapa gentingnya situasi di El Salvador. Tahun 2019, seorang politisi muda bernama Nayib Bukele naik tahta sebagai presiden El Salvador. Ia berjanji mengakhiri era kekerasan. Di awal masa jabatannya, angka pembunuhan nasional memang turun drastis hingga 62%. Bukele mengklaim keberhasilan ini berkat plan kontrol teritorial atau rencana keamanannya yang konon meringkus para kriminal. Namun, analisis independen dan internasional krisis group curiga ada alasan lain. Diam-diam, pemerintah dituding membuat kesepakatan gelap dengan para geng untuk menghentikan pembunuhan. Bukele membantah keras tudingan negosiasi rahasia itu, tapi bayang-bayang kerjasama dengan geng tetap menghantui reputasinya. Semuanya berubah di akhir Maret tahun 2022. Dalam rentan 3 hari, tanggal 25 hingga 27 Maret, El Salvador diguncang gelombang pembunuhan brutal. 87 orang dibantai oleh geng termasuk 62 jiwa dalam satu hari pada tanggal 26 Maret tahun 2022. Itu adalah hari paling berdarah sejak Perang Saudara berakhir pada tahun 1992. Tubuh-tubuh bergelimpangan di jalan menyebabkan ketakutan nasional
sampai puncaknya. Bukele merespon dengan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia meminta Kongres menetapkan estado de exception atau keadaan darurat. Hak-hak konstitusional tertentu segera ditangguhkan. Polisi dan tentara diberi kuasa penuh menyapu siapapun yang dicurigai anggota geng tanpa proses hukum biasa. Seketika negeri kecil itu berubah menjadi zona perang terhadap gangster. Dalam 7 bulan pertama setelah itu, sekitar 55.000 orang ditangkap secara massal, dan angka itu terus menaik. Pada saat Bukele genap setahun menjalankan operasi sapu bersihnya, lebih dari 62.000 tersangka anggota geng telah ditangkap tanpa pandang bulu. Penjara-penjara seketika mendadak menjadi sesak. Peradilan kewalahan, sementara keluarga-keluarga mencari sanak saudaranya yang hilang ditangkap. Bukele menikmati dukungan rakyat atas aksi kerasnya. Banyak warga yang sebelumnya hidup dalam teror geng kini merasakan kelegaan. Wilayah-wilayah yang dulu dikendalikan mafia jalanan berhasil dibebaskan. Tingkat pembunuhan nasional mulai menurun sangat tajam, dan warga biasa bisa keluar rumah tanpa dihantui ketakutan. Popularitas Bukele meroket di atas 80%. Rakyat memujanya sebagai penyelamat yang memberi kebebasan baru. Namun di balik euforia itu, dunia mulai khawatir. 85.000 orang atau sekitar 1,4% dari seluruh populasi El Salvador telah ditangkap dalam kampanye ini. Banyak dari mereka ditahan tanpa proses pengadilan. Sebagian bukan anggota geng sama sekali menurut laporan dari kelompok hak asasi manusia, dan hampir 400 tahanan dilaporkan tewas di dalam tahanan. Bukele tidak menggubris kritik tersebut. Baginya ini adalah perang total terhadap gangster, dan perang membutuhkan senjata pamungkas. Puluhan ribu tahanan baru membuat sistem penjara kewalahan. Penjara konvensional El Salvador yang sudah kelebihan kapasitas tidak lagi sanggup menampung arus tersangka gangster yang disapu selama estado de exception. Solusi Bukele muncul bak dari film distopia. Ia ingin membangun penjara terbesar se-Amerika khusus untuk para teroris geng. Tanpa banyak gembar-gembor, proyek rahasia pun dimulai tahun 2022 di lahan pertanian luas di Tekaluca, 74 km dari ibu kota San Salvador. Penduduk lokal dibuat bingung saat truk-truk konstruksi berdatangan. Mereka dipaksa menjual lahan pertanian mereka atau tanahnya akan disita demi proyek pemerintah. Bukele akhirnya mengakui lewat Twitternya sedang membangun mega penjara berkapasitas 40.000 teroris. Angka itu lebih banyak dari jumlah penduduk di seluruh distrik Tekaluca. Luar biasanya, pembangunan kompleks raksasa ini selesai dari 1 tahun dengan biaya sekitar 100 juta dolar AS. 3 perusahaan konstruksi bergegas merampungkan penjara yang diberi nama resmi Centro de Confinamiento del Terrorismo atau yang disingkat sebagai CECOT. Nama ini bukan kebetulan. Pemerintah El Salvador menyamakan geng dengan teroris domestik sejak 2015. CECOT diresmikan akhir Januari 2023 dan gelombang pertama tahanan sekitar 2.000 narapidana dipindahkan ke sana pada awal Februari 2023 dengan pengawalan yang sangat ketat. Presiden Bukele sendiri merilis video transfer tahanan itu ke media sosial. Sebuah pemandangan bak adegan film di mana ribuan pria bertato digiring berlari menuruni tangga pesawat dan bus, hanya memakai celana pendek putih, kepala pelontos, dan tangan diborgol di belakang sambil ditodongi senapan oleh pasukan berseragam hitam. Adegan dramatis ini menjadi simbol kebanggaan pemerintah, pertunjukan kekuatan terhadap gangster yang selama ini menebar ketakutan. CECOT terletak di wilayah terpencil, dijaga agar nyaris tidak bisa dimasuki orang luar tanpa izin. Kompleksnya mencakup area inti seluas 23 hektar dengan buffer lahan kosong 140 hektar di sekitarnya yang dijaga ketat. Letaknya sangat strategis untuk keamanan. Dibangun di kaki Gunung San Vicente, jauh dari pemukiman padat. Terdapat 19 menara penjagaan mengeliling kompleks, memantau setiap sudut siang dan malam. 2 lapis tembok beton tinggi dan tebal melindungi perimeter, dilengkapi pagar listrik ganda. Lantai di sekeliling tembok ditaburi kerikil agar setiap langkah kaki mencurigakan akan terdengar jelas oleh para petugas. CECOT dirancang benar-benar sebagai benteng anti pelarian atau Alcatraz versi El Salvador yang diyakini tak mungkin ditembus atau diloloskan. Presiden Bukele menyatakan mega penjara ini sebagai bukti keseriusannya, di mana di dalam pidatonya ia mengatakan bahwa para teroris geng itu akan dikirim ke tempat di mana mereka tidak bisa lagi
melihat matahari terbit. Bahkan pada April 2025, Bukele dengan bangga mengumumkan rencana meningkatkan kapasitas Sekot menjadi 80.000 tahanan di masa depan. Seolah 40.000 saja belum cukup untuk menampung gerombolan kriminal yang diburunya. Bayangkan blok-blok sel raksasa berisi ratusan orang yang dulu menebar teror di luar, kini dikurung bersama musuh bebuyutan mereka. Sekot memiliki 8 blok sel, total 256 sel yang masing-masing didesain menampung rata-rata 100 hingga 150 tahanan per selnya. Setiap sel seluas lapangan kecil penuh sesak dengan 3 tingkat rancang besi bertingkat tanpa kasur dan tanpa spray. Hanya 2 toilet dan 2 wastafel yang tersedia untuk puluhan hingga ratusan narapidana di setiap sel. Satu kemewahan minim yang harus mereka bagi bergantian. Ventilasi dan cahaya alam nyaris tidak ada. Lampu neon buatan menerangi sel 24 jam nonstop, membuat siang dan malam tidak ada bedanya. Kamera CCTV terpasang di sudut sel, diawasi terus-menerus oleh penjaga bersenjata di balik monitor. Setiap gerak-gerik napi termonitor dengan sangat ketat. Di sudut sel, 2 buah Alkitab disediakan begitu saja, seakan menegaskan bahwa yang tersisa hanya penyesalan dan pertobatan di bawah bayang kematian. Semua tahanan diwajibkan memakai seragam putih polos dari atas sampai bawah. Tidak ada lagi ciri warna geng atau tato mencolok yang bisa dibanggakan. Di sini mereka semua sama, deretan nomor tanpa nama. Rambut mereka dicukur habis setiap 5 hari sekali. Kepala pelontos itu memudahkan identifikasi dan mencegah mereka menyembunyikan apapun di balik rambut. Mereka hidup berdesakan dengan ruang gerak amat sempit. Rata-rata hanya 0,6 meter persegi ruangan untuk setiap tahanan di dalam sel. Bandingkan itu kira-kira seukuran ruang untuk berdiri tanpa bisa melangkah. Mereka tidur harus berhimpitan di ranjang besi tanpa kasur. Banyak yang terpaksa berbagi lantai dingin. Tidak ada jendela dan tidak ada cahaya matahari langsung yang pernah masuk ke dalam sel. Bagi para narapidana Sekot, siang hari hanyalah sebuah konsep. Mereka bahkan tidak tahu apakah di luar sedang hujan atau cerah. Lampu neon tidak pernah dimatikan. Bahkan saat mereka terpejam selalu terang yang melelahkan mata dan jiwa. Ironisnya, satu-satunya tempat tanpa cahaya adalah sel isolasi khusus. Ruangan sempit berisi sebuah lantai beton cetak sebagai tempat tidur dan sebuah lubang toilet. Sel isolasi itu dijuluki La Oscuridad atau kegelapan total. Hanya ada lubang kecil di langit-langitnya tempat sedikit cahaya remang masuk. Hukuman disiplin terberat dijalani di sana. Terkurung sendirian dalam gelap gulita hingga 15 hari lamanya bagi siapapun yang berani melanggar aturan. Banyak dari mereka menyebut bahwa hukuman ini setara penyiksaan mental. Kedisiplinan di Sekot begitu kuat, bahkan sekecil apapun pelanggaran bisa berakibat fatal. Para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel mereka kecuali maksimal 30 menit per hari. Itu pun bukan untuk bersantai. 30 menit itu digunakan untuk istirahat di area tengah blok. Biasanya berupa olahraga fisik dasar di bawah pengawasan yang sangat ketat. Selama waktu keluar sel itu pula, mereka bisa mengikuti kebaktian pembinaan rohani dengan membaca Alkitab bersama atau menghadiri sidang pengadilan secara daring jika jadwalnya telah tiba. Tidak ada fasilitas pendidikan atau pelatihan apapun di sini. Sekot terang-terangan tidak menyediakan program rehabilitasi bagi penghuninya. Bagi pemerintah, penjara ini memang bukan untuk memperbaiki perilaku, melainkan murni untuk menghukum dan melenyapkan mereka dari masyarakat. Seorang aktivis HAM, Noah Bullock, bahkan menyatakan Sekot tidak dimaksudkan untuk rehabilitasi. Penjara itu dimaksudkan untuk pembuangan atau hukuman permanen. Dengan kata lain, Sekot memang sengaja dibuat sekejam mungkin. Sebuah pesan bahwa El Salvador kini punya pemimpin yang cukup kuat untuk menangani mereka sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai sesuatu yang kurang dari manusia. Tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada telepon, dan tidak ada kontak dengan dunia luar sama sekali. Di Sekot, para tahanan benar-benar diputus dari kehidupan sebelumnya. Bagi banyak ibu, istri, atau anak di luar sana, sosok-sosok yang mereka cintai seakan hilang di telan bumi tanpa kabar. Suara tangis dan protes keluarga tidak digubris oleh pemerintah. Kunjungan dilarang total demi alasan keamanan. Komunikasi satu arah pun hampir nihil. Beberapa tahanan mungkin diperkenankan surat
menurut dengan pengacara atau menghadiri sidang online, tapi tidak boleh lebih. Telepon genggam dan alat komunikasi disapu bersih sinyalnya. Bahkan penduduk desa di sekitar penjara mengeluh tidak mendapatkan sinyal ponsel karena pemblokiran yang diterapkan mengelilingi kompleks. Penjara ini benar-benar seperti black hole, lubang hitam informasi yang tidak membiarkan apapun keluar. Hanya citra-citra yang sengaja dipilih pemerintah yang muncul, video transfer tahanan, dan tur resmi penjara bagi media pro pemerintah atau influencer asing yang simpati. Selebihnya, apa yang terjadi di dalam Seko tetap misteri. Nyaris tidak ada bocoran informasi dari dalam. Hingga kini, hanya satu orang tahanan yang diketahui keluar hidup-hidup dari Seko, seorang pria Salvador bernama Kilmal Arbego Garcia yang ternyata dideportasi dari AS karena kesalahan dan sempat ditahan di Sekot sebelum dipindahkan ke penjara lain. Itu pun keluar dari Sekot bukan berarti bebas. Ia masih dikurung di tempat berbeda tanpa kontak dengan dunia luar. Selebihnya, tidak ada cerita narapidana Sekot yang kembali ke masyarakat, seolah mengkonfirmasi ucapan Menteri Kehakiman Gustavo Viratoro bahwa tidak ada satupun dari mereka akan pernah kembali ke komunitasnya. Aturan di Sekot bak hukuman kolektif tanpa akhir. Makanan disediakan sekadarnya. Di dalamnya terdapat nasi, kacang, telur, dan pasta. Itu pun tanpa sendok dan garpu. Para tahanan makan dengan tangan seperti binatang karena alat makan dianggap bisa dijadikan sebagai senjata. Setiap pagi para narapidana disuruh berbaris, kepala tertunduk untuk diperiksa satu persatu. Jika ditemukan benda terlarang sekecil apapun, entah paku tersembunyi atau potongan logam, seluruh isi sel bisa dihukum karena satu orang. Teriakan komando sipir menggema di koridor setiap saat, dan para tahanan harus menjawab tegas sembari berdiri tegak. Di sini pembangkangan tidak ada tempat. Setiap 15 menit sekali, petugas berkeliling memantau seluruh blok memastikan aturan dipatuhi setiap detik. Bagi mereka yang memicu keributan atau berani melawan, hukuman laos koridat sudah pasti menantinya, sering disertai boga mentah atau pentungan terlebih dahulu sebagai pelajaran. Seorang mantan tahanan bahkan bersaksi di pengadilan AS bahwa di Sekot ia mengalami pemukulan brutal dan dirampas tidurnya berhari-hari sebagai bagian dari perlakuan di penjara. Tuduhan itu dibantah oleh Bukele, tetapi sangat sulit diverifikasi karena tertutupnya informasi. Hakim Antonio Duran dari El Salvador bahkan belak-belakan menyebut kondisi di Sekot sudah masuk kategori penyiksaan. Namun bagi rezim Bukele, selama yang diperlakukan demikian adalah teroris geng, maka itu dianggap sangat layak. Di dalam negeri, Sekot dan kebijakan sapu bersih Bukele bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, rakyat yang telah lelah hidup dalam bayang-bayang gangster menyambutnya sebagai solusi tuntas. Bayangkan setelah puluhan tahun takut keluar rumah, kini anak-anak bisa bermain di jalan tanpa khawatir. Para pedagang tidak lagi dipalak preman setiap minggunya, sehingga tingkat pembunuhan di El Salvador turun sangat drastis berkat penangkapan besar-besaran itu. Mayoritas warga sekitar 9 dari 10 orang mendukung langkah keras Bukele dan tidak terlalu peduli pada isu hak asasi napi di dalam penjara. Bagi mereka, geng-geng itu sudah melampaui batas kemanusiaan, sehingga diperlakukan kurang dari manusia pun bukan masalah besar. Dukungan publik inilah yang menjadi tameng politik Bukele. Setiap kritik dibalas dengan retorika populis. Suara-suara kritis di dalam negeri pun mulai terpendam. Banyak yang takut berbicara. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan, jika kalian mengkritik, maka kalian akan dituduh sebagai kriminal. Bayang-bayang otoritarian mulai tampak di permukaan ketika ketakutan terhadap gangster berganti menjadi ketakutan terhadap penguasa yang bisa bertindak sewenang-wenang. Di mata dunia internasional, apa yang terjadi di El Salvador mengundang reaksi yang begitu keras. Kelompok-kelompok HAM mengecam Sekot sebagai penjara yang melanggar hak asasi manusia secara masif. Human Rights Watch menyebut kondisi di Sekot bagai Guantanamo versi kejutan super di luar jangkauan hukum. Status estado de exception yang berkepanjangan sudah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak 2025. Berarti puluhan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan yang semestinya.
bagi para pegiat HAM, ini sama saja dengan pemenjaraan sewenang-wenang. Mereka juga menyoroti laporan buruh. Tahanan di Sekot diduga mengalami penyiksaan fisik dan mental, dari pemukulan, kurang gizi, layanan medis yang minim, hingga isolasi berkepanjangan. Sekitar 400 tahanan meninggal dalam tahanan sejak operasi dimulai, sebuah angka yang mencengangkan dan diduga sebagian karena kondisi penjara yang buruk atau keterlambatan penanganan medis. PBB dan Amnesty International ikut mendesak investigasi. Apakah penjara neraka ini sebenarnya hanya kuburan massal yang memperlambat kematian para tahanannya secara perlahan? Bukele dan pemerintahnya tidak tinggal diam. Mereka gencar membela kebijakan dengan propaganda tersusun. Media-media pemerintah menayangkan tur terbatas penjara Sekot, menampilkan tahanan yang tampak patuh, sel-sel besar bersih, makanan tampak cukup, dan ketertiban terjaga. Pemerintah mengklaim kritik HAM adalah supaya mendiskreditkan keberhasilan El Salvador dalam menumpas kriminal. Bukele berkali-kali menegaskan bahwa para tahanan di Sekot adalah yang terburuk dari yang terburuk, pembunuh berdarah dingin, pemerkosa, pemeras yang pantas diperlakukan sangat keras. Menteri Kehakiman Gustavo Villatoro secara terbuka menyatakan tidak ada rencana membebaskan siapapun dari Sekot. Mereka akan dikurung di sana hingga mati. Sebuah narasi pemerintah di mana keamanan nasional di atas segalanya. Bukele pun memanfaatkan media sosial untuk membentuk opini. Ia mengunggah video-video pemindahan tahanan dalam jumlah ribuan ke dalam Sekot, lengkap dengan musik yang sangat dramatis, seolah menunjukkan inilah monster-monster yang telah kita jinakkan. Bagi pendukungnya, ini pertunjukan tegas bahwa kejahatan dibalas hukuman yang setimpal. Namun bagi dunia luar, hal itu justru memperlihatkan betapa tidak manusiawinya perlakuan terhadap tahanan. Diperlakukan layaknya hewan ternak yang digiring ke dalam kandang. Kontroversi juga merambah aspek hukum. Pengadilan konstitusional dipertanyakan independensinya karena terus memperpanjang status darurat tanpa batas. Beberapa hakim yang berani bersuara mulai digantikan. Media independen yang kritis menghadapi sensor dan intimidasi. Situasi ini memicu kekhawatiran. Apakah El Salvador sedang menukar satu bentuk teror dengan teror baru? Bahkan seorang warga lokal mengatakan, dahulu kami takut pada gangster, akan tetapi sekarang kami takut pada pemerintah sendiri. Dulu kami disiksa oleh kriminal, sekarang hak kami sendiri yang dihabisi. Meskipun opini publik lokal masih condong mendukung Bukele, percek kegelisahan mulai muncul terutama menjelang pemilu selanjutnya, di mana Bukele berniat mencalonkan diri lagi meski kontroversial. Sekot kerap dibandingkan dengan penjara-penjara paling ketat di belahan dunia lain. Misalnya ADX Florence di Colorado, sering disebut penjara paling keras di Amerika Serikat. ADX berkapasitas sekitar 490 tahanan saja, sangat kecil dibandingkan dengan Sekot. Namun di dalamnya para napi teroris kelas kakap dan kriminal berbahaya dipasung dalam isolasi 23 jam sehari di dalam sel beton yang sangat sempit. Mereka nyaris tidak pernah berinteraksi satu sama lain, hidup bertahun-tahun tanpa sentuhan manusia. Sebuah lingkungan dingin yang dijuluki neraka sunyi oleh para penghuninya. Meskipun keras, bahkan di ADX sekalipun tiap tahanan mendapatkan sel individual 7 kali 12 kaki dengan ranjang dan toiletnya sendiri, dan 1 jam sehari diizinkan keluar sel sendirian untuk berolahraga. Bandingkan pula dengan penjara Black Dolphin di Rusia, penjara bagi sekitar 700 penjahat terburuk di negeri itu, termasuk pembunuh berantai, teroris, kanibal, semuanya dihukum seumur hidup. Di Black Dolphin, disiplin militer diterapkan, tahanan dipaksa berdiri tegak 16 jam sehari, mereka dilarang duduk atau berbaring kecuali waktu tidur. Setiap 15 menit, petugas berpatroli memastikan tidak ada yang melanggar aturan. Saat keluar sel untuk olahraga 90 menit di kandang besi terbuka, tahanan diborgol dan dibengkokkan 90 derajat dengan mata dibalut kain hitam. Mereka tidak diizinkan melihat sekeliling agar tidak hafal tata letak penjara. Makanan mereka sederhana, seperti sup dan roti beberapa kali sehari. Meski kedengarannya sangat brutal, namun baik ADX maupun Black Dolphin masih beroperasi dalam kerangka menangani ratusan napi paling berbahaya dengan pengawasan super ketat.
Sekot berbeda dalam skala masif dan tujuan politiknya. Penjara ini menampung puluhan ribu orang, bukan hanya segelintir pelaku kejahatan luar biasa. Di Sekot, banyak tahanan sebenarnya masih berstatus terduga. Mereka belum diadili tapi sudah diperlakukan seperti napi seumur hidup. Tidak ada jalan keluar hukum yang jelas. Proses peradilan tertunda entah sampai kapan. Bisa dibilang Sekot adalah eksperimen paling ekstrim, mengurung ribuan manusia dalam kondisi super maksimal tanpa batas waktu dan tanpa peluang rehabilitasi. Dunia belum pernah melihat hal serupa dalam skala ini di era modern. Dalam narasi resmi pemerintah El Salvador, Sekot adalah ujung tombak kemenangan atas teror gangster. Mega penjara itu digembar-gemborkan sebagai solusi akhir. Di sanalah ribuan penjahat dipendam, dijauhkan selamanya dari masyarakat sehingga rakyat bisa hidup dengan tenang. Banyak warga yang sekarang menikmati keamanan baru merasa ini harga yang pantas untuk dibayar. Sama seperti paradoks Capone, bahwa kadang untuk mengalahkan kriminal, negara mengambil cara bak kriminal juga. Namun ada pertanyaan menggelitik yang tersisa di penghujung kisah kelam ini, yaitu berapa harga kemanusiaan yang harus dibayar demi keamanan. Sekot dengan segala kegarangannya telah membawa kedamaian di jalan El Salvador, tetapi juga melahirkan penderitaan baru di dalam tembok penjaranya. Ribuan orang, sebagian mungkin bersalah, sebagian entah korban salah tangkap, kini hidup tanpa harapan di neraka dunia tersebut. Sementara itu, Presiden Nayib Bukele menikmati popularitas tinggi dan diidolakan sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Dunia terbelah antara mengagumi keberhasilan menurunkan kejahatan dan ngeri melihat pelanggaran hak asasi yang terjadi. Di ujung lorong penjara Sekot yang selalu terang, masa depan El Salvador berdiri di persimpangan. Apakah ketenangan yang diraih dengan tangan besi ini akan terus berlangsung, atau generasi mendatang akan tumbuh dengan luka baru, sebuah luka akibat keadilan yang ditegakkan tanpa nurani. Dalam senyap, puluhan ribu tatapan kosong di Sekot menanti jawaban. Sementara di luar tembok, sebuah bangsa menghela napas lega bercampur dengan was-was. Di balik terciptanya kedamaian, tersimpan kegelapan yang tidak boleh dilupakan. Dan itulah paradoks dari Sekot, sebuah penjara terbesar yang menyimpan kisah terkelam El Salvador.